Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya Cendi menjawab salam ya. Apa kabar Cendi, Vicky? Baik Bang, alhamdulillah setelah sekian lama kita akhirnya bisa ketemu lagi nih. Iya, ini kan Cendi ini kan sengaja kami undang ini ya karena orang yang suka kajian politik ya, kajian politik, filsafat, terus Mhm. psikologi, sosiologi, luar biasa di. Waduh, dahsyat. Sebenarnya ada kuliah jurusan apa dulu? Jurusan politik Bang, Ilmu politik ya. ilmu politik di UIN, Tapi Syarif Hidayatullah. juga mempelajari yang lain gitu ya. Iya, suka aja sama yang lain gitu, jadinya belajar yang lain juga Hmm. dikit-dikit. Itu dulu belajarnya hanya di kelas atau di luar kelas juga belajar? Kalau di kelas kan ya belajarnya cuma terkait jurusan aja gitu Bang, ilmu Mmm, politik, tapi kebanyakan belajar soal ilmu yang lain ya di luar kelas gitu. Ada komunitasnya sama teman-teman juga gitu. Ada lingkungan yang support lah, yang seneng sama kajian, diskusi, mhm. akhirnya dari situ, wah kayaknya tertarik nih ikut diskusi gitu kan. Ya dari situlah akhirnya banyak ketemu teman-teman lintas jurusan juga gitu. Dulu di mana forum kajiannya di UIN itu? Dulu banyak sih yang sempet didatengin, sempet Mmm, ikut. Di jurusan di BEM juga ada, tapi fokusnya dulu di Formaci, Bang. Akhirnya dari situ karena aktivitasnya rutin, tiap minggu gitu, terus banyak teman-teman juga lintas jurusan yang ke sana, belajar di sana. Akhirnya akhirnya wah kayaknya mau aktif di sini aja di Formaci gitu. Akhirnya dari situ, ya bertahun-tahun sampai lulus kuliah akhirnya masih sempet ikut-ikut diskusi, megang diskusi gitu, ngisi-ngisi di sana. Kayak gitu, oke. yang sampai sekarang juga anak-anak yang udah meskipun kita udah nggak di Formaci udah lulus gitu, tapi anak-anak masih sempet kontakan untuk ngisi diskusi atau enggak ngundang buat jadi, apa namanya, eee, Narasumber. pemateri narasumber kayak gitu-gitu sih. Ke Formaci ini kan memang dulu kan banyak tokoh-tokoh intelektual ya, jebolan Mmm, Formaci ya. Ya salah satu dekan FISIP ya, Pak Alimun Hanif, mungkin mhm, ada Pak Saiful Mujani gitu. Memangnya apa keunggulan dari Formaci ini sampai bisa melahirkan tokoh-tokoh intelektual di Indonesia ini, nasional ini? eee, sebenarnya kelebihannya kalau menurut saya ya, Bang, ya, jadi Formaci itu teramat sangat serius, Bang, untuk sekedar sebuah diskusi ya, itu Mmm, jadi serius banget gitulah. Apa namanya, saking seriusnya ya itu konsisten satu tiap minggu dan orang yang datang ke diskusi itu biasanya ini Bang, diwajibin secara nggak langsung ya, ada peraturan tak tertulis lah minimal mhm, baca topik yang akan didiskusikan gitu, baca bukunya atau baca jurnal, artikel gitu. Jadinya kalau kita datang ke sana tuh, kita nggak bakalan, kosong aja gitu, mhm. datang belum baca apa-apa, datang ya tapi mungkin adalah satu 2 anak-anak yang belum pernah ikut diskusi, terus akhirnya pengen tahu dulu, ya akhirnya nggak baca apa-apa datang. Tapi kebanyakan yang kalau udah aktif tuh, biasanya memang diwajibkan untuk baca dulu, karena untuk yang udah aktif kita sebut gitu, dilarang komentar kalau nggak baca buku, Bang. Oh gitu. Dilarang komentar, jadi nanggepin aja nggak bisa kalau belum baca bukunya gitu. Jadi, pemateri itu hanya baca, hanya menyampaikan ya, Nah semuanya baca juga, menguasai iya, juga? semuanya menguasai dan enaknya tuh gini, Bang, karena kadang kita ini kan lintas fakultas, lintas jurusan yang Mhm, aktif di komunitas Formaci, Bang, ya. Jadinya literatur bukunya beda-beda, Bang. Jadinya kalau kita baca buku A misalnya tentang topik tertentu, terus entar mmm, temen tuh ada yang baca buku B gitu. Jadi makin memperkaya, diskusinya dan pengetahuan yang kita mhm. bahas gitu. Topiknya macam-macam gitu kan. Nah dari situ akhirnya ya mungkin ini yang komunitas yang paling konsisten, yang paling serius ya. Setahu saya di Ciputat tuh kayaknya belum pernah ada yang seserius Formaci gitu. Karena kita fokusnya memang di kajian aja. Kayak gitu, Bang. Kajiannya apa aja tuh biasanya tuh? Eh waktu sejarah Formaci awal nih, Bang, tahun Iya, sejak 86 berdiri itu ada 3 kajian wajib yang mmm, wajib dipelajari sama anak-anak Formaci. Pertama, filsafat, kedua sosiologi, ketiga itu, tentang keislaman, baik itu sejarah. filsafatnya hanya Yunani aja atau dengan filsafat-filsafat Islam Kalau atau dulu tuh sempet dipelajarin, Bang, dua-duanya, dua-duanya? filsafat Islam sama filsafat barat. Mmm, Tapi semakin ke sini dari tahun 2000-an ke bawah lah sampai sekarang, karena peminat keislaman kurang, akhirnya kebanyakan tuh fokusnya di filsafat barat gitu, mmm, kayak gitu. Kalau filsafat Islamnya mungkin ya 1, 2 kali lah dalam mmm, setahun gitu kan. Ada peminatnya cuman sedikit gitu, Bang,
Karena kebanyakan pengennya filsafat barat kayak gitu-gitu. Berarti jebolannya tuh sebenarnya lebih unggul yang angkatan 86 ya? Enggak juga sih Bang. Kalau Karena kalau senior-senior kita yang di formasi pendiri-pendiri awal ya, ada Saiful Mujani, ada Budi Munawwarahman, ada Alimun Hanif juga di sana. Itu memang mereka ya yang membentuk formasi, membuat formasi ya mereka besar karena formasi, bisa dibilang begitulah. hmm, Formasi itu tempat belajar bekal dia menjadi bisa disebut ya orang yang sukses di bidangnya masing-masing gitu Bang. Jadinya kalau dibilang senior-senior dulu lebih sukses ya enggak juga Bang, kan lagi hmm. ngerintis ini yang muda-muda. Oh iya. Lagi kritis juga ya. Iya. Tapi itu kan dulu ada istilah mazhab Ciputat ya. Oh iya. Itu bagaimana tuh sejarahnya? Apakah seperti mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki? Atau mazhab yang lain. Ya jadi Gimana tuh memang mazhab Ciputat itu bagaimana? mazhab Ciputat dan formasi itu sebenarnya formasi dalam tanda petik kontribusi kecil lah terhadap Hmm. kajian itu. Jadi kan mazhab Ciputat itu kan sebenarnya ada nilai, ada tokoh-tokoh yang fokus di bidang keislaman yang membawa kajian keislaman yang bisa dibilang baru lah di Indonesia khususnya ya. Dan akhirnya ketika banyak tokoh-tokoh itu lahir dari Ciputat, nanti ada Cak Nur juga. Di situ kan dia mantan ketua cabang gitu kan. Itu akhirnya mempengaruhi kader-kadernya Bang, lingkungan mahasiswanya, akhirnya lingkungan akademik yang akhirnya itu meningkatkan gairah pembacaan Islam kembali gitu Bang. Nah dari pembacaan itu akhirnya memang secara kebetulan juga karena formasi fokusnya ke kajian, jadinya akhirnya banyak ngebahas masalah-masalah itu, Islam dan kebaruan-kebaruannya. Karena ini tokohnya adalah senior gitu ya, Cak Nur di Ciputatnya ya, terlepas dia dari organisasinya apa dan lain-lain, ini tuh penting untuk identitas mahasiswa UIN ya, karena kita kan universitas Islam gitu. Karena kalau nggak mengikuti kajian itu atau mengikuti tema itu, tentang mazhab Ciputat, kayaknya kita kurang ini deh, kurang kurang update, bukan mahasiswa UIN gitu Bang, kayak gitu. Kalau Cuman tidak paham mazhab Ciputat bukan mahasiswa UIN ya? iya, ya gitulah klaimnya kan, klaimnya begitu, klaimnya. Iya. Tapi kalau sekarang-sekarang kalau saya lihat ya, semenjak waktu saya belum mau lulus gitu Bang Hmm. Adri, kayaknya ini deh, apa namanya, udah semakin berkurang peminatan ke kajian keislaman Hmm. kayak gitu. Apalagi sampai misalnya tema spesifik yang dikaji secara detail itu mazhab Ciputat gitu Bang, kayak gitu. Jadi kan saya lihat kan jebolannya juga banyak yang jadi, penggiat survei ya, survei-survei, Iya. lembaga-lembaga survei itu. Apa hubungannya itu? Kajian filsafat sama lembaga survei itu? Waduh, pertanyaan ini berat banget ya. Eh jadi emang senior-senior formasi banyak Hmm. apa namanya, bekerja di bidang riset ya Bang ya. Hmm. Riset politik khususnya, ada Saiful Mujani di sana, ada SMRC ya. Terus ada Burhanuddin Muhtadi, Indikator. Terus yang baru nih misalnya ada Parameter Bang. Parameter, Pak Adi Hmm. Praitno. Itu kan banyak berkutat, mungkin bisa dibilang salah satu basis lembaga survei yang konsentrasinya di Universitas Islam tuh ya cuma di Ciputat gitu, di tempat lain, kampus lain belum ada gitu kan Hmm. Bang. Ya kaitannya sama formasi, ya formasi itu tempat belajar mereka belajar ya ilmu-ilmu politik dulu Bang, meskipun pada saat kuliah S1-nya ada beberapa di antaranya itu yang bukan ngambil kuliah tentang politik. Contoh Burhanuddin Muhtadi kan S1-nya bukan ini Bang, bukan politik dia. Iya. Terus akhirnya dia fokus S2-nya di politik, S3-nya juga di politik, akhirnya ya berkutat di situ, di Iya, dunia politik. kebanyakan alumni tafsir hadis atau Mmm, perbandingan agama, iya, S2-nya ngambil sosiologi atau mengambil ilmu politik gitu. betul, heeh. Lebih arah ke situ ya? Ya orang-orang Usuluddin kebanyakan Bang dulu-dulu Iya, tuh, Usuluddin ya. Usuluddin, Sedang sekarang sudah ada FISIP ya. sudah ada FISIP. Iya, tapi FISIP ini kan lebih ke politiknya. Jadi kalau dulu itu kan, mereka itu paham Islam ya, teori, tentang materi-materi tentang keislaman gitu, Mhm, dan juga memahami teori-teori barat, mhm, dan memahami metodologi tadi riset-riset itu kan, mhm, metodologi-metodologi penelitian Islam, mhm, pendekatan-pendekatan mungkin fenomenologi segala macam gitu kan. mhm, Jadi lebih lengkap gitu. Jadi mhm, ada karakteristik Islamnya masuk di situ. betul betul. Tapi kan kalau di FISIP ini kan, mungkin karakter Islamnya masih kurang ya, lebih ke politik baratnya gitu. Mhm. Itu bagaimana menurut, Cendi sebagai alumni FISIP ini? Kalau menurut saya sih emang materinya kebanyakan ini Bang ya,
sedikit lah tentang politik Islam ya. Hmm. Tetapi sebenarnya itu menjadi kewajiban penting bagi anak-anak FISIP UIN khususnya ya, untuk mempelajari politik Islam lebih luas gitu, terlepas dari ruang-ruang kelas gitu Bang. Karena bagaimanapun ini bakal jadi identitas anak-anak UIN gitu. Bahasa kasarnya kan gini, contoh kasarnya gitu, jangan sampai nanti ada kasus, ada contoh politik Islam, tapi nanti yang banyak ngomong tuh dari anak-anak FISIP kampus lain gitu Bang. Kan kayaknya kurang kredibel gitu ya. Iya. Nggak ada kekhasan gitu, nggak ada keunikan, karena ini kasusnya politik Islam, ya anak UIN lah yang harus bisa menjelaskan itu gitu. Jadinya ya punya tanggung jawab moral sebenarnya mahasiswa-mahasiswa FISIP UIN itu untuk tahu masalah-masalah fenomena politik Islam, atau seminimalnya gini Bang ya, politik identitas itu mereka pelajari gitu. Karena politik Islam sama politik identitas itu serupa tapi tak sama gitu. Fokusnya beda dan lokusnya lebih luas politik identitas kan, seperti itu Bang. Karena bicara politik identitas tadi itu ya, Hmm. tentang kelompok-kelompok misalnya radikalisme agama segala macam Hmm. gitu. Sebenarnya kan UIN ini harusnya yang harus lebih memahami itu ya. Karena kalau Hmm. kita lihat sekarang di Indonesia ini tidak ada yang tidak lepas dari agama. Ya. Pilpres itu ada isu agama, ya kan, pilkada ada isu agama. Isu agama. Bahkan sampai mungkin olahraga ya, Asian Games itu ada isu agama juga. Masalah jilbab kan salah satu atlet yang pakai jilbab. Jadi isu agama ini selalu ada gitu. Tapi terakhir ekstremisme agama ini kan yang lebih banyak bicara itu kan Pak Ade Armando misalnya kan, yang tentang di kampus umum, radikalisme di kampus umum gitu. Sedangkan UIN ini masih agak kurang gitu untuk masuk ke situ. Ini Anda melihatnya bagaimana ini? Kalau saya sih lebih ke ini sih Bang, jadi kalau di UIN itu kan ada apa namanya, lembaga riset di bawahnya kan ya, ada PPIM namanya kan. Nah PPIM itu lembaga riset yang fokus pada isu-isu keislaman, baik politik, sosial, dan lain-lain begitu Bang. Jadi kalau misalnya ada riset soal ekstremisme atau radikalisme, menurut saya sih jauh lebih kredibel PPIM untuk menanggapinya kan banyak, baik secara verbal gitu melalui podcast, melalui TV, atau melalui yang lain, atau hasil risetnya Bang. Nah yang saya lihat itu di PPIM kebanyakan itu hasilnya riset, dan PPIM itu punya jurnal itu udah terindeks Scopus namanya Islamika. Jadi jurnalnya 3 bahasa dan itu udah banyak dipakai sama peneliti dari luar untuk melihat bagaimana sih politik Islam di Indonesia, atau ada masalah apa terkait tentang politik identitas. Nah mereka bacanya jurnal Islamika begitu Bang. Hanya sedikit lah mungkin yang tahu Ade Armando terkait menanggapi isu-isu ekstremisme, mungkin iya, tapi nggak banyak yang fokus, karena Ade Armando sendiri kan backgroundnya kan ini komunikasi kan, dia bukan politik, bukan sosiolog gitu, jadinya mungkin secara akademik dia kurang kredibel begitu Bang. Ya mungkin karena medianya saja banyak yang meliput ya. Iya. Tapi para orang-orang yang riset Islam di luar negeri itu lebih melihat ke PPIM itu ya, untuk melihat kondisi Islam di Indonesia ini ya. Betul, lewat jurnal Islamika, karena jurnal Islamika itu jurnal yang banyak ditulis oleh ahli-ahli Bang. Ada profesor di sana, pengamat, tokoh baik orang Indonesia maupun dari asing gitu, orang luar gitu. Jadinya itu benar-benar hasil yang keren, hasil riset, dan beberapa kali tuh saya juga ngikutin kegiatan risetnya Bang, dan memang metodologinya tuh sangat ketat Bang. Bahkan kalau misalnya ada riset terkait agama apa segala macam, kemarin yang terakhir yang saya tahu tuh terkait apa namanya, pendidikan radikalisme ya di provinsi Banten ya. Se-Indonesia, cuman saya ikut penelitiannya di Banten, itu penelitiannya keren banget sih. Itu wajib dibaca sih sebenarnya bagi orang-orang yang fokus ke apa namanya, isu-isu Islamis atau politik identitas gitu, karena nanti bersinggungan begitu Bang. Jadi sebenarnya secara riset ini tentang dunia keislaman itu UIN masih paling atas ya. Menurut saya sih ini untuk terkait riset emang ini paling mantep sih UIN Jakarta ini dibanding UIN yang lain ya, tanpa maksud untuk merendahkan atau apa, tapi ya karena lebih tua kali ya, dan deket juga sama Jakarta, jadi akses terhadap ilmu pengetahuan, isu, dan lain-lain lebih cepet gitu. Dulu itu ketika saya masuk UIN itu ya, masuk kampus itu kan ada isu-isu tentang liberalisme, tentang Islam liberal atau pemurtadan di IAIN gitu kan, dan itu selalu dikaitkan dengan senior-senior formaci. Ya kan? Ya, dengan banyak-banyak sebut-sebutan namanya gitu. Tokoh-tokohnya ada 50 tokoh gitu kan. Ngeri sekali itu Ya, tokoh-tokoh
UIN itu banyak sekali kan. Nah, itu menurut Sandy ini apakah itu masih relevan tidak? Emang waktu itu masih panas ya Bang ya. Waktu itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2004 ya. 2004 ya. Waktu JIL itu ya. Tapi efeknya itu sampai saya waktu awal-awal kuliah tuh masih terasa itu Bang. Jadi waktu saya kuliah terus ada dosen yang tahu kan saya suka kajian, terus nanya dosennya, kamu suka kajian di mana? Saya kajiannya di Formaci Pak gitu. Wah kamu jangan ke situ katanya. Itu tempat orang-orang liberal katanya. Ya karena saya belajar sama teman-teman dan nggak ngerasain apa yang dia maksud, apa yang dia bilang, apa yang dia takutkan, jadi ya udah bodo amat gitu Bang. Tapi efeknya masih ada sih sampai saya jadi pengurus waktu itu. Anak-anak yang masih kuliah di fakultas yang lain tuh sempet ada bukan pelarangan sih kalau bisa lah jangan di Formaci diskusinya gitu, takut anak-anaknya itu berpaham liberal atau apa ya. Kalau saya ngelihat sih itu semangat Islam liberal yang sempat dilekatkan ke Formaci ya, Islam liberal di Ciputat yang dilekatkan ke Formaci itu kayaknya untuk generasi-generasi yang tua Formaci aja gitu hitungannya, karena mereka tuh kan banyak yang akhirnya mengembangkan ide dari pembaruan Islam kan Bang. Terus nanti ada istilah dan stigma mazhab Ciputat, terus akhirnya jadi Islam liberal. Nah ini berkaitan juga sama banyak senior-senior Formaci yang banyak aktivitas di Islam liberal Bang. JIL jaringan Islam liberal Bang. Ulil ya yang kayak gitu-gitu, jadinya Pak Ulil Absar Abdallah itu Formaci. Kalau setahu saya Bang ya, secara ini dia bukan Formaci, tapi deket sama teman-teman Formaci dan senior-senior Formaci, jadinya bisa dibilang dia keluarga Formaci tapi bukan ikut komunitas Formaci, enggak gitu, kayak gitu. Ya tapi kan sebenarnya kalau saya lihat jebolannya misalnya Pak Ayang Utriza ya, kan saya sempat diajar juga. Itu kajian-kajian fikihnya luar biasa. Jadi seperti kiai kan. Betul. Ceramah-ceramah Ramadannya, sejarah Islam. Itu menguasai juga gitu. Dan Pak Mas Ulil Absar Abdallah kan juga kajian rutin Ihya itu kan. Iya betul. Kitab tasawuf. Setiap Jumat ya. Iya, Al-Hikam juga. Itu kitab-kitab yang bisa dikatakan klasik lah, kitab-kitab klasik gitu. Jadi bisa juga ke arah situ. Oh iya Bang, jadi memang karena Formaci kan nggak ada prasyarat ya, untuk bukan kayak organisasi ekstra lah. Formaci itu tempat belajar, jadinya siapa aja yang mau belajar punya semangat ya dia nanti ikut aja gabung bareng sama kajian-kajian di Formaci gitu ya. Akhirnya karena banyak dari orang-orang beragam fakultas ikut masuk di situ, akhirnya mereka tetap semangat pada passionnya. Kayak misalnya Kayang gitu fokusnya di keislaman, banyak belajar ilmu fikih. Ada juga Jejen Bang, Zainal Mutakin, dia lagi ngambil doktor di UCLA. Dia fokusnya ke hukum Islam, tapi banyak juga yang ke politik, ada juga yang jadi pengamat, ada yang jadi aktivis, ada juga Bang yang jadi ini Bang penganut aliran Lia Eden itu. Ada juga jadi nabi ya. Ada Karahman. Oh ya, Abdul Rahman. Dia kalau nggak salah inget dia Formaci angkatan 93. 93 kayak gitu. Dia itu ya jadinya Formaci di situ banyak varian orangnya gitu Bang. Iya. Tapi kalau saya lihat nih ya, memang maksudnya tidak dibilang agak takut, sesat segala macam itu. Kalau saya lihat ya, banyak anak-anak semester 1 dulu. Kan saya sering nguping lah, nggak mau berdiskusi juga, capek sih sebenarnya. Karena nggak dapat nilai juga dari dosen kan untuk diskusi berdebat di luar itu. Betul. Saya pernah mendengar itu beberapa mahasiswa baru belajar filsafat gitu ya. Saya nggak tahu dia belajar di forum mana gitu. Tiba-tiba dia bilang gini, saya nggak percaya takdir gitu. Buktinya ada api nih, saya ambil kodok. Takdir itu tidak ada. Kalau misalnya nyawa di tangan Allah atau takdir itu ada, berarti kodok ini saya lempar ke api nggak akan mati. Dilempar ke api dan kodoknya mati. Lalu dia bilang takdir itu tidak ada. Gitu. Itu dia langsung paham. Dia jadi
terinspirasi dengan free will itu, kebebasan Oh iya. Mu'tazilah segala macam, Qadariyah gitu. Iya, Nah itu lebih lari ke situ dan itu dia merasa keren ketika dia bisa berkontroversi. Jadi lebih Hmm. belajar filsafat itu bukan untuk memahami logika atau untuk mencari kebijaksanaan, Hmm. mencintai kebijaksanaan, tapi lebih pengen kontroversi aja. Jadi kalau kontroversi itu dikenal orang gitu. Iya kadang-kadang memang itu salah satu cara senior ya untuk menarik adik-adik mahasiswa yang baru nih supaya ikut ke forum kajian gitu, dan beberapa di antaranya ada yang menyalahgunakan kan jadi modus ya. Ada yang jadi modus cinta, ada yang jadi modus organisasi kan Bang, gitu kita nggak tahu lah. Iya. Masing-masing orang bisa punya caranya sendiri gitu. Dan mungkin cerita Bang Adri tadi kalau misalnya direkam dan diviralkan, mungkin orang yang tadi melempar kodok tuh dikejar-kejar animal defender kayak gitu. Itu namanya penganiayaan terhadap hewan, dia bisa dipenjara Iya. gitu. Iya. Apalagi dia kan juga yang menarik itu ya, yang tahu kejadian UIN Bandung nggak? Yang mana tuh Bang? Yang ospek. Jadi yang dia bilang selamat datang di kampus bebas Tuhan itu. Iya tahu. Yang dia teriak anjing hu akbar itu kan, yang sempat viral di YouTube dulu tahun-tahun itu, akhirnya udah jangan masuk Usuludin. Ya, Usuludin itu sesat lah gitu. Karena belajar filsafat itu jadi kacau gitu. Nah itu ternyata ada tuh waktu itu kan di UIN Bandung. Nah akhirnya saya juga waktu itu kan mau masuk Usuludin kan. Kebetulan keterimanya di Usuludin. Sebelum FISIP ada. Gimana kan dulu kan saya juga ikut mendirikan FISIP. Asik. Iya, generasi awal. Generasi awal. Jadi ketika Usuludin itu ditelepon sama saudara. Itu si Adri kuliahnya di Usuludin ya, UIN ya. Kenapa enggak dia ngambil syariah atau apa gitu. Ya keterimanya itu. Wah, hati-hati situ. Bisa enggak sholat dia. bisa bisa sesat ya. Stigmanya buruk ya. Iya, karena dosen-dosennya di sana banyak yang nyeleneh gitu. Bahkan ketika ketemu beberapa teman itu juga senior yang kuliah di Timur Tengah, di Suludin mulai muncul nggak dosen yang aneh-aneh. Ternyata emang nggak ketemu sih waktu itu, nggak ketemu. Ketemunya pas S2. Tapi alhamdulillah ketika ketemu di S2 sudah matang gitu loh. Iya. Jadi paham, nggak mentah-mentah. Nah mungkin generasi sebelumnya ini ketemu dosen-dosen yang itu ketika S1, ketika masih awam ilmunya. Iya. Jadi pada koslet semua. Jadi waktu belajar di Formaci itu ya, kan memang banyak ya adik-adik itu yang merasa wah aku nggak kuat nih Kak belajar di Formaci, berat katanya gitu. Itu satu keluhan. Terus ada keluhan soal stigma buruk Formaci yang dikaitin sama agenda liberal apa segala macem. Ya itu sih kayaknya ini aja, sempalan aja gitu Bang. Jadi ya kelihatan sih sebenarnya dari situ ada seleksi alam gitu Bang. Orang-orang yang niat belajar ya dia datang, orang yang nggak semangat ya udah gitu. Karena mungkin dia punya passion lain, olahraga kah atau musik yang lain-lain gitu. Tapi yang saya tahu selama saya belajar di Formaci, kita tuh sebenarnya belajar logika aja Bang. Kita belajar filsafat banyak dari Yunani sampai barat kontemporer, dari kiri Marxis sampai kanan, misal liberal kita pelajarin. Kayaknya nggak jauh beda sih, ujung-ujungnya kita belajar cara bernalar gitu dengan baik dan benar. Dan yang lebih penting lagi tuh ini Bang, memperluas perspektif gitu, khazanah keilmuan kita gitu. Karena kadang-kadang kan kalau misalnya mahasiswa masih awam gitu Bang ya, ada satu konsep sedikit yang berbeda sama dia gitu, ide sedikit yang berbeda, kadang-kadang kan langsung judge ya, oh itu idenya jelek gitu, itu buruk, padahal penilaian dia terhadap ide tersebut belum digali secara matang gitu kan. Dan itu memperkuat analisis kita sih. Itu yang saya rasain Bang, itu hikmah tersendiri lah yang bisa didapat sama orang-orang yang belajar serius gitu, intens kayak gitu. Dan bukan berarti komunitas yang lain tuh nggak bagus ya, sebenarnya bagus juga, tapi kadang-kadang nih jeleknya secara pribadi yang saya tangkap ya Bang, yang saya lihat kadang-kadang nggak konsisten aja Bang. Bikin diskusi minggu ini jalan, minggu besok nggak jalan gitu. Terus ada lagi pas mau masa ospek Bang gitu kan, masa ada mahasiswa baru ada lagi komunitas hidup lagi, itu kan kadang-kadang ya ini kayaknya nggak serius nih, tujuannya buat agenda jangka pendek aja kayak gitu. Iya, tapi memang kalau yang belajar filsafat ya tidak serius ya, itu jadi lebih senang ke kontroversi aja. Iya. Contohnya misalnya gini,
oh sufi-sufi itu orang gila gitu. Ketika dia belajar Iya. gitu kan. Heeh. Mulai belajar tentang gerakan sufisme itu. Mhm. Padahal kalau kita tahu misalnya dosen-dosen kita kan juga banyak yang ikut tarekat kan. Benar. Mungkin kalau tahu Pak Azra itu sudah pernah baiat tarekat, Hmm, 2 mursyid kan. benar. Hakoni juga pernah katanya, Abah Anom juga pernah tarekat. Tiba-tiba yang di bawah-bawah yang baru belajar Islam langsung bilang gitu kan, Hmm. tasawuf itu ajaran-ajaran orang-orang gila lah, orang-orang yang nggak punya inovasi gitu, seperti itu. Betul. Nah itu ternyata ada juga berpendapat seperti itu ya? Iya, maksudnya ada sering tahu gitu, Iya. ngelihat terus dengar juga orang-orang yang belum baca banyak soal satu apa namanya ilmu udah justifikasi Iya. aja nih jelek nih buruk gitu. Itu kan kayaknya kurang bagus lah, nggak enak gitu. Kita malah ngelihatnya lu tuh nggak tahu apa-apa kok udah komentar aja sih gitu kan. Iya. Padahal Pitagoras itu kan sufi ya, Sufi juga. secara perjalanan hidupnya ya. Walaupun dia logika tapi juga Iya. spiritual main ya. Oh iya. Dia vegetarian juga loh Bang, setahu saya tuh Iya, Bang. vegetarian. Vegetarian Nah, kan. itu ya. Dia juga makan kacang-kacangan doang gitu Iya. kan. Itu jadi menunjukkan bahwa logika dengan apa spiritual tuh sebenarnya bukan sesuatu yang dipisahkan. Itu memisahkan siapa ya? Ya sebenarnya banyak sih Bang kalau misalnya mau ngebahas yang memisahkan logika dan spiritual. Cuman penekanan itu kan kebanyakan gini, sesuatu yang nggak bisa diindra tuh ya berarti nggak ada. Ini definisi sederhana ya. Jadi kebanyakan orang tuh maunya ngebahas sesuatu yang kelihatan aja materinya gitu kan, wujudnya ya. Kebanyakan akhirnya nanti larinya ke pembahasan-pembahasan yang sifatnya duniawi gitu. Akhirnya ngebahas ini aja apa namanya ekonomi, nanti larinya ke sana. Terus ngebahas politik kayak gitu. Tapi sebenarnya banyak juga kok Bang, bahkan filsuf-filsuf barat ya yang kita anggap modern, kontemporer, ternyata punya aspek spiritual gitu dalam pemikirannya gitu kan. Yang itu sebenarnya nggak jauh beda sama apa yang udah dibahas sama filsuf-filsuf Islam pada masanya gitu. Mungkin sebagai perbandingan, saya dulu punya teman Bang kuliah di STF Mula Sadra. Mula Sadra. Terus ketika dia belajar di Mula Sadra dan dia ketika belajar filsafat barat, dia jatuh cinta sama Martin Heidegger Bang, pemikiran Martin Heidegger kan. Setelah dia gali-gali baca-baca antara pemikiran Ibnu Arabi sama Martin Heidegger, ada satu tema yang sama gitu. Yang kesimpulannya dia pengen ngomong ternyata filsafat barat sekelas Martin Heidegger yang agung gitu ya pada tahun-tahun dia hidup, ternyata ini juga kok ada aspek spiritualnya. Itu kan yang nggak bisa ditangkap sama orang yang nggak baca filsafat apalagi sampai detail gitu kan. Itu kan awam banget gitu. Jadinya banyak juga nilai-nilai spiritual yang bisa kita anggap baik gitu dalam aspek spiritual yang itu dibahas sama filsafat atau lewat filsafat barat kayak gitu. Tuh kayak misalnya Fahrudin gitu Bang. Fahrudin Faiz YouTube-nya ya meskipun kita lihat YouTube-nya itu temanya tema simple ya, tapi pembawaan dan konsep dia ngebawa itu spiritual banget loh Bang, untuk penenangan pribadi gitu kan. Misalnya ngebahas tentang penderitaan, tentang kebahagiaan, cinta dengan sentuhan-sentuhan agama tuh penting juga kayak gitu. Jadi nggak melulu yang misalnya agama apalagi spiritual itu nggak kaitannya sama filsafat, justru sebaliknya. Kalau menurut saya sih gitu, saling melengkapi gitulah. Bahkan di filsafat Islam pun tokoh-tokohnya kan saling berdebat masalah filsafat itu kan. Ada Al-Ghazali, ada Ibnu Rus. Al-Ghazali bikin Tahafut al-Falasifah, Ibnu Rus Tahafut at-Tahafut kan, balas karya gitu kan. Itu kan sebenarnya udah ada gitu sejarahnya di filsafat Islam itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya bahkan kesini ya orang Islam misalnya bilang gini, orang Islam mah nggak perlu lah belajar filsafat, itu nanti bikin gila gitu, bikin kita nggak percaya Tuhan. Ya sebaliknya justru peradaban Barat itu maju ya karena ada sumbangsi nilai-nilai Islam Bang, ada kontribusi Islam di sana. Karena habis peradaban Yunani runtuh pindah ke Romawi, ya pewarisnya Islam gitu Bang, lewat dinasti Abbasiyah kan yang mempunyai menjadi puncak kemasannya gitu loh, intelektual Islam. Habis itu baru pindah ke Barat gitu. Jadinya sangat salah kalau ada orang Islam bilang orang Islam jangan belajar filsafat gitu, karena sebenarnya yang kita pelajari itu adalah
yang pernah dipelajari orang Islam pada zaman dulu, pada puncak kemasannya gitu. Itu sama aja kayak justru sebaliknya meninggalkan puncak kemasan Islam gitu. Jadi orang yang nggak belajar tentang hal-hal ilmu yang modern gitu, padahal dia ngeklaim Islam, ya itu salah, keliru sih sebenarnya. Kayak gitu. Iya. Sebenarnya teori bedah ya kan, terus Khwarizmi, algoritma segala macam Iya. itu kan dari Islam juga gitu, dari tokoh-tokoh Betul. Muslim, Al-Jabar. Aljabar. Terus ya teori apa? Teori-teori matematika juga kan banyak juga dari Islam kan. Betul. Bahkan Facebook itu kan algoritmanya teori dari Iya, Khwarizmi, seorang tokoh logaritmanya. Muslim ya kan. Betul, betul. Dan ternyata mereka juga banyak kontranya juga di zamannya itu. Benar. Ibnu Rus kan kitabnya pernah dibakar. Hmm. Seperti itu. Nah, itu artinya kan memang tantangan terbesar umat Islam dalam artian filsafat, intelektual ya. Itu selalu berbenturan dengan yang namanya dogma-dogma itu. Namanya ulama-ulama yang konservatif ya, yang tidak ingin terbuka itu. Betul. Tapi memang kuncinya adalah saat ini sains dan agama itu harus menjadi sesuatu yang diintegrasikan. Nah, cuma masalahnya sekarang nih ada dua pandangan nih. Satu Apa tuh? integrasi keilmuan kan di UIN kan gitu ya. Iya. Ada muncul lagi islamisasi ilmu, Pak. Jadi Islamisasi. ilmu itu semua harus diislamkan. Iya. Kalau Anda lebih setuju yang mana nih? Saya lebih setuju yang pertama sih. Yang pertama masih make sense, masih masuk akal, karena semakin majunya satu bidang keilmuan ya, mengkaji sesuatu masalah tuh kadang butuh ilmu yang lain gitu, Bang. Jadi akhirnya jadi multidisiplin gitu. Misalnya kayak ilmu politik paling maju nih, misalnya kita ngebahas ilmu politik. Yang paling maju itu kalau misalnya kita belajar statistik juga, Bang. Belajar statistik untuk apa? Untuk riset. Tapi lebih maju lagi kalau kita belajar tentang program. Itu kan penopangnya kan banyak ilmu coding berarti kan, ilmu yang lain. Jadinya keintegrasian semua ilmu tuh dalam membaca satu kasus atau menjadi solusi dari sebuah masalah itu lebih make sense daripada yang pertama, mengislamisasi ilmu. Karena kalau ilmu itu udah diislamkan gitu, diklaim sebagai semuanya diislamisasi tuh kayaknya nanti akan ilmu tuh mandek gitu kayaknya. Karena beberapa hal tuh agama sama keilmuan tuh nggak masuk gitu. Salah satu prinsip dasarnya itu ya riset itu kan sesuatu harus mengkaji sesuatu yang bisa diindra kan, yang bisa di riset gitu. Semuanya harus terverifikasi dengan baik. Kalau misalnya kita ngebawanya agama nanti itu gimana cara verifikasinya? Contoh misalnya ada riset bilang gini, oh tokoh Habib Rizik nggak cocok jadi presiden di 2024 gitu. Hasil riset tuh misalnya. Terus pendukung Habib Rizik gak terima dong. Enggak, orang itu Habib kita kok, dia masih cocok jadi presiden di 2024. Yang satu dasarnya riset, yang satu dasarnya penilaian pribadi. Kan sebenarnya nggak seimbang gitu kan. Betul. Yang satu hasilnya udah ditanya ke banyak orang secara metodologinya ketat, yang satu pendapat pribadi, Bang, itu nggak apple to apple gitu. Jadinya kalau misalnya diislamisasi nggak masuk. Soalnya kalau misalnya diislamisasi takutnya nanti Habib Rizik pendukungnya ngeklaim bahwa Habib Rizik itu udah diwariskan oleh semua ilmu pengetahuan untuk jadi maju jadi presiden gitu, repot gitu. Jadi semua kampus tutup, Bang, langsung. Ya, karena orang kan menganggapnya gini, kalau tidak ada islamisasi ilmu itu berarti Anda itu menganggap Islam itu tidak sempurna. Karena semua ilmu pengetahuan dianggapnya Islam tidak bisa menjawab semua permasalahan. Oh gitu, justru kayaknya sebaliknya, Bang. Gimana Kesempurnaan itu justru yang tidak sempurna gitu. Ketidaksempurnaan itu lahir dan untuk ketidaksempurnaan. Contoh dalam hukum fisika, Bang. Salah satu hasil dari teorinya tuh mengatakan, gue lupa nih teori apa gitu. Dia bilang gini, Bang. Kita itu bisa hidup di dunia ini itu karena ketidaksempurnaan, Bang. Satu ya. Kenapa ketidaksempurnaan? Karena kalau kita sempurna semua kita nggak mungkin hidup. Karena justru ada ketidaksempurnaan geometri lah yang tidak membuat kita tuh hadir di dunia. Contoh, misalnya kita muterin gangsing ya, Bang ya, ting di meja kan. Ntar kan dia agak lama-lama oleng tuh ya, oleng terus lama-lama jatuh kan. Nah itu kan bentuk ketidaksempurnaan, Bang. Kalau misalnya kita inget film Inception gitu, kan kalau Leonardo DiCaprio ngetes mimpinya itu di mimpi dia puter gangsing dan gangsing yang nggak jatuh-jatuh, berarti dia di alam mimpi kan. Yang namanya alam mimpi kan berarti itu imajiner, itu abstrak, itu nggak ada gitu.
itu cuman imajinasi aja. Tapi justru itu sebaliknya, karena ada ketidaksempurnaan itulah yang akhirnya membuat kita tuh ada gitu. Kalau misalnya kita sempurna terus Bang, kita ngeklaim nih sebagai manusia nih terlepas dari agama ya, kita sempurna. Justru kayaknya kita nggak bakalan mati Bang. Kita tuh harusnya hidup terus gitu. Nggak bakal kena penyakit gitu kan. Justru karena ada kena penyakit lah, terus kita mungkin nanti meninggal gitu. Ya itu kan akhirnya melahirkan kesempurnaan dalam aspek spiritual juga gitu. Ya mungkin Islam kayak itu gitu. sempurna ya. Cuma kita yang terbatas. Atau kita yang membatasi diri. Nah itu jauh lebih keren kesimpulannya dibandingkan nanti ngeklaimnya sebaliknya gitu. Kita artinya kan gini, afala takilun gitu kan. Orang-orang yang menggunakan akalmu gitulah, menggunakan akal. Artinya kan ilmu pengetahuan kan semua kan menggunakan akal. Iya. Istilahkan logos ya. Biologi ya kan. Terus sosiologi dan segala macamnya. Jadi menggunakan akal. Betul. Jadi memang itu sudah diperintahkan oleh Islam untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah itu dengan akal itu kan. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita belajar fisika, kimia, ya itu kalau tujuannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah ya itu berarti itu suatu bentuk ibadah. Betul Bang. Suatu bentuk ibadah. Contoh ini, saya pernah baca bukunya ini ya Pak Jalaluddin Rahmat ya. Waktu SMA. Jadi ada baru tahu Kang Jalal pas sudah kuliah tuh, saya udah SMA udah tahu. Wah, keren. Ya, jadi Kang Jalal itu pernah ditanya oleh jemaahnya ya. Dia kan bercerita tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu perang Khaybar itu melempar pintu benteng yang besar dengan tangan satu. Lalu melemparnya ke orang kafir dan orang kafir mati semua. Pada mati saat itu kan. Terus ada salah satu orang yang perguruan tinggi lah, orang-orang pintar lah. Anda ini ada seorang akademisi, rasional. Kenapa Anda berceramah cerita-cerita yang tidak masuk akal gitu? Bagaimana mungkin Sayyidina Ali itu mengangkat dengan tangan satu suatu gerbang gitu, pintu benteng itu. Nah, langsung Kang Jalal bilang, justru itu rasional. Saya belajar statistik. Gitu ya. Dalam statistik itu ada istilah bound error 5% lah gitu. Iya kan? Jadi ketika manusia itu diciptakan ada 100% manusia, pasti ada error 5%. Ada error ya? Data-data error. Jadi kalau manusia itu punya kemampuan terbatas begini, pasti ada error-errornya. Manusia memiliki kelebihan, kemampuan. Atau ada orang punya kelebihan, pasti ada yang punya kekurangan. Error-errornya ada. Iya. Nah itu maksud saya rasional. Kalau ada orang tidak kuat, tiba-tiba ada yang kuat, 2, 3, 5% orang tuh sesuatu yang biasa. Justru kelebihannya karena ada orang-orang yang di luar margin itu ya. Iya. Di luar rata-rata ya. Artinya dia bisa menjawab pertanyaan sesuatu yang mistis atau sesuatu yang adikodrati lah ya. Tapi dengan statistik. Iya itu keren loh. Karena dia belajar statistiknya mateng ya, selesai. Nah itu kan menunjukkan bahwa memang harus seperti itu. Iya. Jadi kita contohnya lagi misalnya ketika beliau diserang salah satu dosen ya. Dosen doktor di kampus UIN itu. Kang Jalal ini mengikuti siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Atau Rasulullah gitu. Itu maksudnya ngeledek Syiahnya itu kan. Langsung dibilang gini, kalau saya sih langsung ke Rasulullah katanya. Kata dosen itu kan. Hebat Bapak bisa langsung ke Rasulullah. Menurut saya Rasulullah itu orang yang maksum, susah ditiru oleh saya. Bahkan mungkin saya kalau ingin meniru Rasulullah 2% pun saya gak sanggup. Katanya Kang Jalal. Tapi kalau Sayyidina Ali, ya mungkin lah. Masih bisa sedikit-sedikit lah gitu. Sayyidina Ali pun sebenarnya sudah berat sekali untuk saya tiru gitu. Jadi Bapak hebat lah bisa langsung ke Rasulullah. Iya. Dia dengan jawab dengan logika itu kan. Jadi sesuatu itu sebenarnya gak usah diperdebatkan pakai ayat, dalil itu. Sekedar pakai ini aja, bahasa-bahasa ini. Iya, penjelasan argumentasi sederhana ya. Argumentasi sederhana. Benar. Dan menurut saya tuh ya Islam dengan logika itu spiritual, logika itu harus satu kesatuan. Bukan sesuatu yang dipisahkan. Iya, juga kan sebenarnya di Al-Qur'an sendiri kan banyak tuh Bang ayat-ayat yang mengatakan soal yang temanya sains lah kita sebut gitu ya. Yang pada zaman itu abad ke-6, abad ke-7 kan belum ada riset gitu Bang. Ilmu pengetahuan belum secanggih sekarang gitu. Dan banyak diantaranya kan benar gitu kan. Soal matahari, soal air gitu kan, soal bumi dan lain-lain gitu. Soal laut juga termasuk. Ya kita jangan memandangnya
itu udah ada di Al-Qur'an. Jadi ilmu pengetahuan sama Al-Qur'an lebih tinggi Al-Qur'an. Ya sebaliknya, kita justru bisa memahami keagungan Tuhan, Islam, Al-Qur'an gitu. Justru lewat ilmu pengetahuan. Kalau nggak ada ilmu pengetahuan, nggak ada penelitian yang canggih, kita nggak tahu gitu. Kita cuman hanya bisa memahami dengan iman gitu, tanpa dengan akal kayak gitu. Jadi memang akal sama iman ini harus seimbang, Bang. Tapi dalam beberapa hal iman jangan sampai lebih tinggi gitu. Karena kalau iman lebih tinggi itu takutnya nanti jadi fanatisme, Bang. Kalau jadi fanatisme nanti akhirnya banyak orang yang akhirnya nanti meninggal gitu kan. Kalau cerita-cerita zaman dulu kan sejarahnya kayak gitu kan. Orang-orang fanatik yang nggak suka dengan kemajuan Islam ilmu pengetahuan kan akhirnya banyak membunuh gitu. Dan itu nggak hanya berlaku di agama Islam gitu sejarahnya gitu. Tapi banyak, Galileo misalnya. iya, di Kristen Katolik pun begitu, Galileo. Di Romawi juga sama kok kayak gitu. Di Yunani juga sama. Jadi ya sejarah itu akan tetap ada, Bang. Akhirnya jangan sampai terulang gitu orang-orang fanatik yang lebih mementingkan agama dibandingkan ilmu pengetahuan akhirnya nanti bertindak secara fisik yang akhirnya membuat hakim sendiri gitu kan. Nah, itu kan nggak baik gitu. Nah, udah mendingan nih sekarang udah hukum udah makin bagus meskipun ada satu dua mungkin kasus ya di dunia, cuman itu masih kecil lah. Jadi penilaian terhadap ilmu pengetahuan sama agama itu seimbang dan jangan sampai ada kontradiksi yang sifatnya diprovokasi gitu oleh satu dua pihak untuk membuat satu pihak lebih tinggi kayak gitu, Bang. Ya contohnya misalnya COVID lah, masalah pandemi. Iya. Ini kan awal-awal pandemi itu kan masih pertarungan antara agama dan ilmu kedokteran gitu lah, ilmu medis lah kan. Iya. Bahwa wah tidak akan bisa orang kena COVID nih. Karena kita ini banyak ulamanya gitu. Bahkan dibilangnya COVID-19 ini adalah tentara Allah untuk menghajar Cina misalnya gitu. Cina, karena awal-awal di Cina gitu, Karena di di Wuhan. Wuhan itu ya, karena mereka itu suka makan-makan kelelawar segala macam. Makin ke sini Arab Saudi lockdown. Terus di Iran tuh sampai bahkan ada yang menjilat makam imam Syiah kan, katanya tidak akan kena gitu, karena barokahnya ini. Ternyata kena juga, masuk juga COVID ke Iran kan. Bahkan masuk ke Indonesia. Nah, jadi loh bagaimana ini tentara Allah ini menyerang ulama-ulama juga. Betul. Bahkan yang ulama yang ceramah tentang COVID-19 kena tanda tentara Allah. Kabar kemarin dia kena juga. Dia kena juga kayak, waduh, saya dihajar ya sama tentara gitu. Nah, itu. Jadi artinya kan ini kan suatu tenang pokoknya kita cukup baca Quran atau kita wudu segala macam. Ternyata banyak juga kan ulama-ulama yang tidak percaya itu kena gitu. Bahkan sampai meninggal dunia kan banyak kan. Yang gara-gara COVID-19 ini. Jadi memang harus ilmu pengetahuan dan agamanya harus saling mendukung itu. Betul. Contohnya misalnya begini, ilmu pengetahuan mengatakan PSBB atau PPKM atau istilah kata social distancing. Iya. Atau lockdown lah gitu. Atau jangan kemana-mana gitu. Dan ternyata pernah nggak dilakukan oleh zaman Rasul? Tidak pernah ternyata. Ternyata zamannya sahabat Umar bin Khattab. Dia kan tidak mau masuk ke suatu daerah yang lagi ada wabah di situ. Lalu kembali kan. Nah, ini kan sebenarnya kan sekelas sahabat Nabi aja mempraktikkan ya. Iya, artinya masih pakai logika dia. Udah tahu situ ada wabah, ngapain kita terjang. Iya kan? Iya. Mungkin kalau orang kafir bawa pedang masih diterjang ya. Tapi kalau wabah kecil segini kan. Iya, nggak bisa diperangin susah pada masa itu ya. Artinya ini kan sudah menunjukkan bahwa integrasi keilmuan ini penting. Antara agama dan ilmu pengetahuan ini harus berkolaborasi. Bukan menjadi sesuatu yang dipertentangkan. Kan seperti itu ya. Betul. Bahkan bisa dibilang juga dengan adanya statement dari Umar sebagai Khulafaur Rasyidin waktu itu, sebenarnya kan itu ilmu pengetahuan belum maju, Bang ya. Itu kayaknya statement sederhana yang itu bisa dirasionalisasi gitu. Jangan kemana-mana kalau ada wabah. Kalau kita lagi di wilayah wabah kita jangan keluar gitu. Dan kita jangan datang ke tempat yang ada wabah. Dan seharusnya dengan adanya prinsip seperti itu yang pernah dilakukan oleh khalifah terkenal gitu, ya ilmu pengetahuan justru semakin meningkatkan kebijakan gitu terkait dengan itu ya. Misalnya tadi kayak PSBB atau lockdown dan lain-lain itu kan implementasi turunan aja kayak gitu, Bang. Masjid-masjid ditutup. Fatwa tidak sholat Jumat atau tidak ini. Ntar kamu akan kena azab. Fatwa-fatwa seperti itu kadang-kadang ternyata tidak kena azab juga.
Betul. Jadi waktu pelarangan sholat di masjid ya, kegiatan di masjid tuh aktivitas sholat tuh nggak di rumah nggak di masjid bang, kecuali sholat Jumat doang dan itu pun pakai masker dua saya tuh. Jadi ya tetap harus ke masjid, cuman kayaknya kita harus jaga jarak semuanya kan di masjid dekat rumah kan jaga jarak juga, sama pakai masker yang banyak waktu itu sampai 2 dan semua kebetulan masjid dekat rumah tuh ini petugasnya selalu ada bang untuk ngasih tahu kalau masker yang nggak 2 nggak dibolehin masuk gitu. Tapi ada masker juga disediain sama masjid, jadi penanganannya bisa dibilang keren lah, maksimal Bahkan ilmu banget. pengetahuan itu sebenarnya juga belum selesai kan masalah COVID ini kan. Belum. Misalnya ada yang bilang solusinya adalah vaksin. Karena vaksin itu juga akhirnya dia membantu tapi belum solusi final. Ternyata mutasi lagi. Betul. Ada Delta, terus ada besok Columbia kan. Ya ada Delta plus. Nah, dari Delta itu artinya kan plus. Mutasi terus. Berarti vaksin kan harus update lagi kan, harus ada lagi harus kan. Terupdate benar. Harus akan ada vaksin selanjutnya. Iya. Nah, artinya di situ vaksin bukan solusi. Jadi memang apalagi orang pakai agama lagi kan. Atau yang dulu kan yang bilang ini akan selesai tanggal segini. Waduh. Pakai mitos itu. Bintang apa namanya itu istilah tuh? Bintang itu jatuh loh. Kalau tanda-tanda itu berarti wabah diangkat. Ternyata kan diangkat-angkat. Sempet ada ya ini udah gitu, iya. Pokoknya saya ngikutin bang. Salah satu tokoh budaya sebenarnya Ridwan Saidi. Ini pasti begitu tanggal segini selesai. Nah, terus ternyata wabah tidak diangkat. Malah dari 2020 sekarang udah 2021 udah lewat gitu kan. Ada lagi ahli juga mengatakan pasca Pilpres Amerika COVID selesai. Enggak juga ternyata. Ternyata enggak juga. Malah makin parah kan. Makin parah. Nah, ini menunjukkan bahwa enggak ada yang bisa menjawab sekarang ini. Benar. Kalaupun vaksin memang bukan solusi bang, tapi solusinya bukan final gitu. Karena vaksin sendiri kan ada tingkat efikasinya gitu. Jadi ada 100% orang yang divaksin, ya beberapa diantaranya bakal kena COVID lagi, tapi nggak banyak gitu. Ya itu cukup membantu untuk mencegah lah gitu kan. Mungkin agama punya peran di sini spiritualnya ya. Lebih kayak misalnya contohnya ketika ekonomi hancur, ya terus mungkin di PHK ya kan, banyak kan juga yang di PHK. Bagaimana ketika dia di PHK nggak bunuh diri? Di situ peran spiritualitas agama untuk menerima, untuk bersabar gitu kan. Nilai-nilai agama itulah tempat orang-orang yang bersedih, yang menderita berlabuh gitu bang ya. Karena kalau ngandelin pemerintah, kalau ngandelin pemerintah kan nanti ditangkap bang. Iya. Jangan. Karena bawa poster kalau sama Allah kan curhat bisa berjam-jam bang, bisa sambil nangis, sambil marah juga boleh mungkin ya. Tapi kalau sama polisi sama presiden kita curhat bawa poster sedikit aja nanti ditangkap bang. Jadi sama Allah udah jalan yang benar sih. Mereka nulis Tuhan aku lapar. Padahal di tembok ya bang. Terus curhatnya ke Tuhan kan. Pemerintah marah katanya, kata pemerintah curhatnya sama saya dong. Jangan-jangan pemerintah tentara Allah. Ya kan terserah ya orang mau curhat Tuhan aku lapar ya kan. Dimarahin suruh dihapus gitu kan. Sebagai bentuk orang kata jangan pesimis dong gitu. Abisnya mau curhat sama pemerintah juga susah pak. Dana bansos dikorupsi juga. Waduh iya tuh dikorupsi. Masker dikorupsi di Banten tuh bang. Wah itu kan. Dapat beras turun, beras rusak di Banten juga itu bang. Aduh. Iya benar. Tidak tepat sasaran, ini luar biasa. Akhirnya solusinya adalah Tuhan aku lapar gitu kan. Makanya. Berdoa gitu. Jadi kita harus membuat gerakan spiritual. Sebenarnya solusinya situ. Bagaimana kita tuh walaupun dipecat, di PHK, bisnis bangkrut misalnya. Bisnis bangkrut. Ya mungkin bisa mencari cara lah. Berdoa gitu kan. Berdoa, bersabar dan berikhtiar bang. Berikhtiar. Nah itu di situ kan peran agama ada juga sebenarnya. Secara spiritual ya. Walaupun kata Karmas agama candu. Karena cuma jadi tempat pelipur lara doang kan itu. Tapi memang faktanya begitu. Ya itu kan konteksnya sebenarnya waktu dia ngomong gitu kan konteksnya ke Katolik bang. Iya. Bukan berarti gimana ya di Islam justru ada semangat pembebasan juga gitu kan. Tahun 1976 dari Iran. Tapi ternyata di beberapa daerah juga di Katolik ada semangat pembebasan. Misalnya ada teologi pembebasan, di Amerika Latin kan ada peran agama dalam konteks untuk menghadapi kezaliman negara lah bisa disebut kayak gitu. Akhirnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya kalau tetangga lapar, bansos belum datang, mungkin tetangga yang punya duit bisa bantu. Iya.
ngasih beras atau Betul, segala Bang. macam gitu kan. Asal jangan minta bantuannya ke pinjol, Bang. Karena berbunga dan galak lagi. Nomor kita disebar. Makanya kan ke pinjol bahaya. Nomor kita tau-taunya ini utang nih, tolong diganti gitu kan. Kenal juga enggak katanya. Masa kita suruh ngunasin utang orang. Kayaknya. Nanti akhirnya kita lapor polisi kan. Iya. Aduh. Apaan nih kata gue, yang ngutang siapa nomor kita dipegang. Mana dia manggil kita abang lagi kan. Oh abangnya nih ya. Kurang ajar emang pinjol ya. Iya soalnya sekarang orang mulai judi online ya kan, pinjaman online. Itu Bener. kalau tidak ada agama begitu larinya. Iya. Waduh, krisis nih. Pandemi nih gaji telat gitu bayarnya gitu kan. Udahlah pinjaman online aja. Atau aduh, aku main judi online lah. Ini kan ada judi-judi itu sekarang. Atau main-main apa saham-saham itu. Saham-saham Yang itulah yang sebetulnya. pisang goreng lah, Bang. Saham-saham gorengan yang gak jelas, yang gak terdaftar gitu Iya, kan. yang tidak terdaftar di OJK gitu. Betul. Karena udah buntu otak ya. Atau mencari harta karun. Harta karun, pesugihan gitu kan. Persugihan. Pas pesugihan naik ke atas gitu kan ditumbalin. Ah, ini kayaknya ada anggota keluarga gue ngeselin nih mukanya gitu. Gue tumbalin aja lah. Iya, soalnya kan ada berita tuh kan yang kakek sama pamannya kan mau nyongkel anak cucunya itu loh yang di Jawa Timur apa di mana ya tuh. Iya. Dengan alasan persugihan itu kan ngaco juga sih sebenarnya. Omnya mati, beli mobil baru. Beli rumah, waduh katanya. Ternyata pesugihan gitu kan. Nah, itu kan peran agama penting agar kita tidak berputus asa. Iya. Penting yuk. Seharusnya di agama sebagai motivasi di situ. Sebagai bentuk bahwa semua ada jalan keluar. Di balik kesulitan ada kemudahan gitu. Bahwa ternyata banyak inovasi-inovasi baru karena Covid ini. Iya, Bener nggak? di bidang teknologi, Bidang apa, teknologi segala macam banyak orang bisnis baru. Mungkin dulunya dia karyawan. Karena Covid di PHK. Terus masih Akhirnya dia jadi berdagang. iya, jadi Bukan pengusaha. dagang TV. Dagang kalung ya istri. Tapi dia lebih ke dagang itu dalam artian jadi entrepreneur. Iya. Jadi entrepreneur. Dari modal yang udah dia simpan waktu kerja gitu ya. Dari modal yang dikerja. Mungkin kalau dia mungkin bisa sukses di situ. Cuma karena udah nyaman di karyawan gitu. Akhirnya dia banyak inovasi. Kan ternyata banyak juga loh sekarang inovasi. Kayak tempat cuci tangan itu banyak inovasinya. Biasanya kita cuci tangan itu kan begini. Iya. Ya, ternyata diinjek bisa. Terus Tuh. iya, soalnya kalau kita nanti habis cuci tangan megang keran lagi kan, kerannya tadi udah kita pegang Udah sebelum kita pegang, cuci, sama jadi aja kan kotor. lagi. Akhirnya ada metode injek kan. Betul, Nah, itu kan inovasi. Atau mungkin bikin masker. Iya. Orang-orang bikin masker terbaru gitu kan, yang selama ini nggak dijual di tempat-tempat jual masker gitu. Iya, waktu awal-awal Covid kan banyak masker medis kehabisan kan ya. Akhirnya banyak inovasi tuh, Bang, masker kain ya kan. Iya, masker dan kain. Banyak dokter bilang masker kain itu juga punya apa namanya daya cegah masuk meskipun berapa persen doang ya, enggak 3 lapis. Makanya harus dipakein lagi sama masker medis gitu, jadi lebih bagus lagi kan. Sekarang rata-rata orang kan kalau keluar pakai pakai masker 2, Bang. Iya. Satu masker medis, satu lagi masker kain kan. Kayak gitu. Itu mungkin dari orang-orang yang buka usaha di awal-awal Covid gitu kan, itu sekarang masih jalan tuh. Iya. Alhamdulillahnya kan di situ kan. Ya mungkin dulu saya tuh hampir sebulan sekali tuh ke bioskop. Karena udah nggak bisa ke bioskop kan. Iya. Satu susah, bioskop sempat tutup. Yang kedua gak ada yang diajak juga ya. Gak diajak dan gak ada yang diajak. Iya, gak ada yang diajak terus. Jadi kita sekarang pakai Netflix. Oh, ternyata Netflix enak kayak gitu kan. Ternyata banyak inovasi-inovasi. Atau musisi-musisi dulu kita misalnya mau nonton konser Dewa 19 ya kan. Harus beli tiket. Betul. Ternyata dia bikin konser virtual. Artinya kita nonton gratis. Iya, bayar malah tetap beli ada tiketnya, Bang. Oh gitu ya. Bisa pakai tiket kayak gitu. Kita nggak nonton siaran langsung ya, siaran ulang aja. Oh, siaran. Kan siaran ulang biasa dipotong-potong videonya gitu tuh, Bang. gitu Nggak ya? full, iya. Iya. Jadi banyak inovasi sebenarnya ya. Benar, iya, emang benar. Apa namanya juga akhirnya jadi ada kemudahan banyak ya di berbagai bidang gitu. Kita sendiri ngerasain sih. Mungkin emang harus bersabar, Bang, dan tetap berinovasi gitu. Maksudnya nggak berhenti ketika ada pekerjaan mati, misalnya bisnisnya bangkrut, berkurang atau di PHK dan lain-lain, ya jangan berhenti berinovasi sih. Mungkin kayak dulu gitu. kalau diskusi itu kita harus sedia konsumsi
Iya, tempat. tempat. Iya kan, sewa tempat segala macam. Sekarang semua pakai Zoom. Iya. Nggak ada lagi tuh pegawai-pegawai student center. Ucap dulu lah gitu. Uang kebersihan, Uang kebersihan. Nggak ada, karena Nggak kita ada. pakai Zoom. Heeh. Ya kan? Pembicara bisa dari mana-mana. Pembicara nggak perlu ngongkos gitu kan. Iya, Nggak perlu ngasih transport ke peserta gitu, segala macam gitu. betul, nggak perlu cetak sertifikat lagi. Iya, cetak sertifikat. Sertifikat tinggal bikin aja terus kita kirim lewat WA. Benar. Print sendiri deh gitu. Dan bikin acara offline gitu ya, Iya. di ruangan tertentu dibuat seminar kan sebenarnya kosnya lebih sulit itu Bang. Apa Betul. usahanya? Izinnya belum Bang, nunggu izinnya. Wah, banyak deh pihak-pihak yang harus Betul. temuin buat birokrasi itu kan. Apalagi sekarang kalau organisasi bikin kegiatan kaderisasi itu kan, Hmm, udah nggak perlu senior, alasan sibuk nggak bisa. nggak bisa ya. Kan bisa senior ya. Oh, iya sih. Tujuannya siap gitu. Iya siap gitu. Waduh, saya lagi tanggal segini saya nggak bisa, saya lagi di luar kota gitu. Mhm. Ya udah sambil di jalan aja. Ternyata ada juga senior-senior yang ngisi materi itu sambil di mobil gitu. Iya. Di mobil ngisi mapabang, ngisi PKD di mobil. Hmm. Itu ini juga sih kemudahan mungkin, tapi di satu sisi kalau misalnya sifatnya perkenalan mungkin apa namanya lebih baik, lebih enak tuh kayaknya offline sih ya. Offline. Karena bisa ketemu langsung sama pembicaranya, Iya. terus nanti kenalan gitu, siapa tahu nanti Tapi minta nomor lama-lama handphone juga dan jadi lain-lain. terbiasa. Iya sih pastinya. Jadi terbiasa. Cuma bedanya habis acara biasanya kan nongkrong dulu, ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Ini nggak ada, Nggak ada. langsung Close keluar. ya. Nah, Nah, itu masalahnya kan di situ. itu masalah Bang ya? Iya. Itu masalah buat siapa? Itu masalah buat panitia atau buat Panitia. yang mana tuh? Aduh, panitia nih, maksudnya kan pepet-pepet gitu ya. Amplopnya lah senior. Nah, nggak bisa ya langsung keluar gitu. Seniornya bingung ya, saya yang Iya. diundang, saya yang amplop ya. Ya, tapi ada m-banking sekarang. Oh iya benar-benar, ada transfer ya. Iya. Ya kan kayak kita nih habis selesai acara kita bisa ngobrol. Tapi kalau kita podcastnya Zoom kan, Iya benar. iya. Jadi benar banyak inovasi sebenarnya. Kalau kita lihat, ini kita jadi muter-muter ke situ ya. Tapi itulah di situ peran dari ilmu pengetahuan dan agama ya. Iya. Iya kan? Agama gimana? Artinya kalau ada ilmu pengetahuan, agama yang memotivasi, Memotivasi. ilmu pengetahuan yang bahwa aplikasi. agama itu menunjukkan bahwa pasti ada jalan keluar. Betul. Segala sesuatu ada jalan keluarnya. Suatu musibah atau cobaan hidup itu pasti ada kekuatan untuk keluar dari situ. Untuk kita tanggung lah. Betul. Tergantung kita ini mau berubah apa enggak. Kalau orang yang patah semangat kan bunuh diri. Seperti itu. Ya, jadi agama yang memotivasi, ilmu pengetahuan yang mengaplikasikan. Betul. Atau juga bisa juga agama sebagai, ya kita belum ketemu aja sih sebenarnya. Bisa jadi agama itu juga solusi kan, sebagai solusi. Iya. Bisa jadi. Mungkin aja. Tapi kalau Lama-lama agnostik nih. ya tapi kalau misalnya tujuannya untuk kolaborasi antara agama dan sains ya harus ada porsinya masing-masing sih Iya. itu. Tapi kalau menurut saya ada porsi. Contohnya kemarin saya baca bukunya Warren Buffett ya. Warren Buffett tuh bilang kalau kita mau berinvestasi itu harus dalam kondisi tenang, tidak boleh emosional, dan tidak boleh disuruh-suruh. Misalnya contohnya begini, Sandy bisnisnya sukanya apa misalnya, lo otomotif misalnya. Otomotif misalnya. Terus gue nggak ngerti nih otomotif. Oh, udah otomotif aja, gampang kok gini-gini doang. Karena gue si Candy aja bisa, Ikutan akhirnya. ikutan lah gitu kan. Akhirnya bangkrut karena nggak ngerti caranya gitu kan. Atau udah rumah makan aja bang, paling gue nggak bisa masak, nggak ngerti masakan, buka, bangkrut lagi. Artinya katanya Warren Buffett butuh ketenangan, tidak boleh emosi. Nah ketenangan itu ternyata di mana? Di agama. Ya. Makanya ada salah satu psikolog Islam, sholat itu tidak menjamin seseorang itu sukses. Tapi orang itu sukses, faktor sholat itu juga ada. Salah satunya dia lebih tenang. Ketika bekerja itu tidak stres. Tidak gegabah lah ya. Tidak gegabah mengambil keputusan gitu. Tidak emosian gitu. Nah, lebih bisa menjaga emosi ya. Kecerdasan emosinya lebih terjaga di situ. Nah, itu kan menunjukkan bahwa agama itu juga penting sebenarnya. Tapi ada juga ya orang-orang agnostik yang bilang kalau begitu ya kalau tenang ikut yoga aja, meditasi aja gitu. Nah, tapi yoga itu kan juga sebenarnya Agama juga. Nilai-nilai aplikasi dari nilai-nilai spiritual, Bang. Daripada lari ke narkoba? Aduh, bahaya itu, Bang. Kan ada juga yang lari ke narkoba kan? Iya. Tekanan pekerjaan larinya ke narkoba. Siapa itu? Kan ada yang bilang ada stand up. Tapi kan ada juga yang memang efek-efek dari salah satu varian narkoba itu kan
efeknya kan bikin rileks ya Bang, Iya. bikin tenang. Tapi kan tenangnya beda Tenangnya beda. sama orang yang misalnya ibadah ya kita sebut gitu. Tenangnya dia ya nggak ngapa-ngapain gitu Bang, rileks mungkin tiduran atau apa. Dan gitu. merusak saraf juga. Saraf ada yang rusak. Ada apa efek sampingnya kan? Efek sampingnya. Sedangkan kalau kita tenang dan lagi ibadah gitu kan itu produktif gitu maksudnya. Kita tetap fokus, kita nggak mikir yang macam-macam. Itu jadi beda sih konteks rileks dan tenang antara make obat-obatan sama ibadah itu nggak bisa Betul. Bahkan dikatakan disamain sih. Jauh. orang dulu tuh sakit karena kebanyakan kebanyakan makan. Tapi orang sekarang ini sakit karena kebanyakan pikiran. Nah itu iya betul. Nah pikiran itu kan solusinya ada ketenangan. Ya. Situ. Ya puasa ya kan. Bahkan puasa itu untuk kesehatan terbukti sekarang. Iya. Medis sama Islam ada nyambung-nyambung gak loh? Akhirnya nyambung Bang, akhirnya. Banyak titik temunya gitu. Ya, contohnya puasa kan. Bahkan misalnya ada orang pengen diet nih Bang, salah satu dietnya itu aplikasinya ke puasa programnya. Iya. Puasa. Jadi selain ada diet sayuran, diet ini, diet itu, ya bahkan, puasa salah satunya. Deddy Corbuzier kan pernah bilang itu, OCD. Ternyata itu setelah gue masuk Islam gue baru tahu, itu puasa Nabi Daud. Tapi sebelumnya dia belum pernah tahu puasa Nabi Daud itu apa. Setelah mu'alaf, lah ini ada puasa Nabi Daud. Dia baca-baca kan tentang konsep puasa kan. Nah ini kan OCD gitu. Jadi dia riset tentang bagaimana menurunkan berat badan. Ya kan sehari makan sekenyang-kenyangnya besoknya puasa gitu. Ternyata di Islam itu udah ada dari zaman dulu. Udah ada ya. OCD itu puasa Nabi Daud. Jadi kalau orang mau kurus itu nggak usah beli buku dia sebenarnya. Puasa Nabi Daud aja. Puasa ya. Artinya, loh, gue baru tahu ya kata. Oh jadi agama juga lebih hemat ya Bang. Iya. Karena nilainya, programnya, infonya, pengetahuannya disampaikan secara verbal aja gitu kan. Terus contohnya gini nih, minum bir. Kenapa lu kok minum bir? Ternyata begitu di riset, bir itu gulanya tinggi. Iya. Gulanya tinggi. Nanti bisa diabetes. Kurang bagus buat kesehatan. Atau daging babi, kenapa babi itu haram? Ternyata lemaknya tinggi. Lemaknya tinggi juga. Kolesterolnya tinggi. Jadi kurang bagus buat kesehatan. Walaupun kan kalau agama nggak haram. Iya. Ternyata kita bisa dakwah jalur nutrisi kan. Iya benar. Di samping itu kan juga kesehatan makanan kan perlu gitu. Ya kalau pengolahannya baik misalnya dan dimakan yang nggak terus menerus atau sering, ya boleh-boleh aja gitu bagi orang yang mau makan gitu kan.